Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan dengan walafiat ya. Kita bersyukur karena kita diberi nikmat sehat untuk belajar. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu Ibu akan absen. Abdal Arman, Ainia, Malika, Angel, Anissa, Arya, Arma, Ayu, Danu, Angel, Fabian, Farizi, Parika, Nanda, Fitria, Hawa, Imelda, Jafar, Kaila, Maharani, Nia, Nisrina, Noni, Okta, Randy, Rima, Serta, Setia, Sidik, Suhada, Firza, Wajah, Zaki, Zara, Zaki Rahman Aziz. Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas, Ibu silakan mengirim doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, sebelum mulai pelajaran kita sedikit biar refresh, biar tambah semangat belajar ya. Silakan berdiri semua. Karena dalam satu pun ada lirik-liriknya untuk buat kalian untuk lebih semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Bismillah, semoga Tuhan
pagi hari ini. Saya berharap kalian semua mampu untuk menganalisis antara perang Pasifik dan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Yang kedua, nanti ada kegiatan membaca buku, mengamati gambar PPT, membaca bahan ajar, lalu nanti kalian searching pakai HP, ya. Itu harapkan nanti kalian mampu mengidentifikasi dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Lalu yang ketiga, kalian juga harapkan nanti kalian melakukan analisis sederhana tentang berbagai dampak penjajahan Jepang di Indonesia dan mengkomunikasikannya dalam bentuk diskusi kelompok tekstual, ya. Lalu mempresentasikannya nanti di depan kelas. Berikutnya, Ibu harapkan nanti kalian mampu mengevaluasi dampak penjajahan Jepang di Indonesia dan mengkomunikasikannya dalam bentuk yang tertulis dalam LKPD. Nanti kan Ibu bagikan beban kerja kalian, nanti itu nanti diisi, ya, yang didiskusikan, ya. Paham sampai sini? Lanjut, sebelum materi dimulai, Ibu ingin mau bertanya kepada kalian. Ini kita akan membahas tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ibu mau lempar jawaban. Jepang itu dalam hal industri pertanian itu cukup maju dibanding negara-negara lain, termasuk kita, Indonesia dan Cina. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kenapa sih tentara Jepang itu orang kita, khususnya di Jawa, itu disebutnya dengan pasukan katun? Boleh kalian berpikir atau mencari jawabannya via HP. Silahkan digunakan HP-nya. Kenapa orang Jepang itu disebut pasukan katun? Kenapa industri pertanian mereka itu lebih unggul daripada negara kita, Indonesia? Ada yang mau menjawab? Apa sudah? Karena di pertanian di Jepang itu sudah memakaikan teknologi yang canggih dan juga tanahnya yang subur karena tanahnya mengandung abu vulkanis. Mengandung abu vulkanis. Ada yang tahu lagi tidak? Kenapa sih industri pertanian di Jepang itu lebih maju daripada Indonesia, bahkan Cina? Ada yang tahu? Abzal? Ada yang tahu? Oke. Ya, aku jelaskan kenapa sih industri pertanian di Jepang itu cukup maju dibanding negara-negara lain. Yang pertama, ya, etos kerja orang Jepang itu tinggi. Jadi mereka ketika bekerja itu benar-benar dimanfaatkan untuk bekerja, tidak ada untuk waktu main handphone atau yang lain-lain. Yang kedua, perkembangan industri otomotif di Jepang itu sangat canggih, sangat bagus, sehingga berimbas kepada dampak pertanian. Di situ di Jepang mulai dari menanam, menyiram, bahkan memanen itu semua sudah menggunakan mesin, teknologi mesin semua. Bahkan untuk membaca sawah pun mereka, kalau kita kan bacanya hanya pakai tunggal, ya, yang biasa tunggal. Kalau mereka harus sampai 6 bendera. Itu dampak dari perkembangan otomotif, ya. Lalu berikutnya adalah pembagian warisan di Jepang beda dengan Indonesia. Kalau di Jepang itu rata-rata petaninya itu mempunyai 7 sampai 10 hektar sawah atau lahan pertanian. Di Jepang itu misalnya anaknya 4, tidak semua anaknya 4 ini dibagi tanah. Hanya yang mau melanjutkan usaha keluarga bertani itu tanahnya diwariskan kepada anaknya tersebut. Yang lain itu diberikan hak warisan berupa hak lain. Maka pertanian di Jepang itu rata-rata petaninya itu memiliki 7
sampai 10 hektar lahan pertanian ya. Lalu harga produk pertanian di Jepang itu terkontrol karena pemerintahannya ikut andil ya. Jadi produksi pertanian di Jepang itu dibeli oleh pemerintah, tetapi ada pihak swasta di situ, pihak swasta juga. Pihak swasta pun beli produk pertanian itu dengan harga mahal di atas pemerintah. Maka produksi hasil pertanian di Jepang itu mahal dan petaninya makmur. Lalu di Jepang apa yang mau ditanam itu sudah diatur oleh pemerintahnya. Dia mengikuti permintaan pasar. Kalau kita kan beda. Kalau kita nih misalnya lagi nanam cabai semua, lagi demam jagung semua. Sehingga ketika panen raya itu harganya anjlok. Lalu ada campur tangan bakul-bakul yang kurang bertanggung jawab. Itu di Jepang. Kenapa hasil produksi pertanian di Jepang itu unggul daripada negara-negara lain? Yang kedua, tadi aku bilang pasukan KT itu sebutan bagi tentara Jepang, itu khususnya di Jawa. Ada yang tidak tahu tidak? Kenapa tentara Jepang itu disebut dengan pasukan KT? Atau apa? Karena tentara Jepang memiliki postur tubuh yang kecil. Karena tentara Jepang memiliki postur tubuh yang kecil. Cebol. Itu dulu waktu Jepang mendarat di Jawa, orang Jawa itu bilang pasukan KT nih karena mereka mempunyai tubuh yang kecil dan cebol. Itu disebut dengan pasukan KT. Kalau kalian itu pasukan KT itu kayak pasukan KT berarti itu seperti tentara Jepang ya. Paham udah ini? Oke. Coba nanti Ibu tampilkan gambar ya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita membahas tentang dampak dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Coba perhatikan. Lalu, kelihatan tidak ya? Kelihatan ya? Ya, Bu. Nah, latar belakang terjadinya dampak itu adalah masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Penjajahan Jepang di Indonesia itu berlangsung cukup singkat, hanya 3,5 tahun atau dari mulai tahun 1942 sampai dengan 1945, hanya 3,5 tahun ya kurang lebih. Penjajahan Jepang itu juga disebut sebagai penjajahan karena sifatnya eksploitatif. Di sini apa ada yang tahu eksploitatif? Eksploitatif. Jepang itu ternyata menjajah kita walaupun dalam waktu yang singkat. Itu sifatnya eksploitatif. Apa itu eksploitatif? Eksploitatif, ada yang tahu eksploitatif? Eksplor, kita nih kadang-kadang eksplor dulu ada orang tahu nih. Apa itu eksploitatif? Maksud dari eksploitatif ini ya, eksploitatif ini adalah dapat disebut penjajahan karena sifatnya penjajahan Jepang ini karena sifatnya itu mengeksploitasi atau menguras sumber daya alam ya, menguras sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi dia bersifat eksploitatif, dia menguras sumber daya alam dan manusia. Walaupun mereka hanya 3,5 tahun, tapi dia cukup membawa dampak yang signifikan terhadap pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Lalu, kenapa Jepang itu bisa berada di Indonesia? Ini ada ceritanya dengan jatuhnya Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial. Ya, maksud dari Hindia Belanda ini adalah negara Belanda yang menjajah di Indonesia. Itu berakhir ketika pemerintah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Dikarenakan apa? Karena Belanda itu menduduki wilayah sebagian besar yang berada di Hindia Belanda atau Indonesia. Belanda itu tidak langsung ke Jawa. Belanda itu tidak langsung ke Jawa pada waktu itu ketika dia mau
menduduki wilayah Indonesia. Jadi perang Jepang ini masuk dalam perang Asia Timur Raya. Asia Timur Raya itu apa? Asia Timur Raya. Jadi maksud dari perang Asia Timur Raya pada awalnya perang Asia Timur Raya ini Jepang itu hanya ingin menguasai daerah timur saja. Ada Tiongkok, ada Korea, ada Taiwan. Tetapi dengan seiringnya berkembangnya kebutuhan Jepang pada waktu itu, maka mereka meluaskan kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara, Indonesia masuk wilayah Asia Tenggara. Jadi pada waktu itu ada cerita, pada waktu itu Amerika Serikat ingat Perang Dunia Kedua. Ini ada ceritanya dengan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun berapa Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua meletus pada tahun berapa? 1000 berapa? Berapa? Naila 1939 ya, 1939 ya. Ada dua blok yang pada waktu itu menguasai dunia. Ada blok poros dan blok poros dan blok sekutu. Blok sekutu ya. Sekutu. Kalau blok poros ini siapa aja yang menguasainya? Blok poros itu ada Jepang, Jerman, dan silakan HP-nya itu di googling. Lalu kalau blok sekutu itu siapa aja? Ada Belanda, Amerika, Inggris ya. Belanda, Amerika, dan Inggris. Jadi kedua blok ini saling memperebutkan hegemoni kekuasaan. Mereka saling berebut untuk memiliki wilayah jajahannya masing-masing. Pada waktu itu ya, pada tahun 1441 ini Amerika ini kan bloknya Belanda ya, blok. Ini mereka menghentikan suplai minyak buminya kepada pihak Jepang ya, kepada pihak Jepang. Sebenarnya Jepang itu sudah bernegosiasi pada waktu itu dengan pihak Belanda, tetapi dalam perkembangannya, prakteknya negosiasi tersebut gagal ya, gagal. Oleh karenanya pada waktu itu Jepang menyerang Indonesia untuk mendapatkan sumber daya alamnya. Karena Jepang itu memerlukan minyak bumi ya. Jadi pada waktu itu Jepang itu membagi 3 wilayah kekuasaannya. Mereka tidak langsung dijawab. Nanti ini ada pembedanya antara penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda. Jepang itu pertama kali yang dikuasainya bukan orangnya, sumber daya alamnya tadi yang dibilang dia bersifat eksploitatif ya, dia menguasai sumber daya alam. Pertama kali Jepang itu mendarat itu berada di Tarakan, Kalimantan. Lalu ada di Balikpapan pada tanggal 11 Januari 1942. 11 Januari 1942 Jepang itu menginjakkan kakinya di Tarakan, Kalimantan ya. Di situ di Kalimantan itu, dan Tarakan itu merupakan sumber minyak buminya yang cukup banyak. Setelah mereka menguasai wilayah Kalimantan tadi, mereka pindah nih. Saya akan memperluas kekuasaan saya. Mereka pindah ke bagian Indonesia Timur. Pada waktu itu Indonesia Timur itu tepatnya berada di Ambon, Morotai, ada Manado dan Kendari. Nah, di situ juga terdapat limpahan minyak bumi. Setelah mereka menguasai wilayah Indonesia bagian timur, mereka memperluas hegemoni kekuasaan mereka. Mereka itu pindah lagi ke Indonesia bagian barat. Kita masuk dalam mana? Kalau Sumatera itu barat, timur atau barat? Nah, kita masuk dalam barat. Waktu Indonesia barat kita masuk dalam Indonesia bagian barat. Nah, Jepang pada waktu itu
itu di daerah barat mereka menginjakkan kakinya di Pulau Sumatera. Pada waktu itu provinsi yang diduduki mereka, dijajah mereka itu adalah di Palembang, karena di Palembang itu banyak sekali minyak bumi. Nah, setelah Indonesia Timur sudah dikuasai ya, Indonesia bagian barat sudah dikuasai, mereka ini dari karena Palembang tadi sudah ditaklukkan oleh Jepang pada waktu itu, sudah dikuasai minyak buminya, maka ini adalah peluang mereka untuk menguasai Pulau Jawa. Jawa, kalau dipikir itu, kalau melihat dari teritorial wilayah, Jawa itu sumber daya alamnya sedikit, tapi sumber daya manusianya itu banyak yang mereka sudah sekolah dibanding pendudukan Jepang pada waktu itu. Bahkan neneknya ibu itu pernah cerita pada waktu itu ketika pasukan Jepang datang ke Indonesia, orang tuanya itu sudah buat apa sih kayak gua di bawah tanah. Mereka nanti ada saudara Jepang tuh datang ke desa-desa itu karena ini, maka anak-anak perempuan itu dimasukkan dalam apa? Dalam kayak inilah kayak gua di bawah tanah, takut diapa-apain sama bangsa Jepang. Kecil, pendek, tapi ininya jalan ya. Jadi setelah Palembang dikuasai oleh Jepang pada waktu itu, di sini mereka akhirnya berhasil masuk ke Pulau Jawa. Itu mengeksploitasi di bidang sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya alam itu mereka menguasai daerah tadi siapa aja? Kalimantan, lalu Palembang, lalu Ambon, Manado, Morotai ya. Mereka menguasai wilayah-wilayah tersebut. Jadi pada waktu itu Belanda sebagai waktu itu Belanda kan itu menguasai Jawa, tidak bisa melakukan perlawanan kepada Jepang. Meskipun pada saat itu Belanda adalah salah satu dari bagian sekutu Belanda ini hebat-hebat. Ada Amerika, ada Inggris, tapi kedua negara ini juga pun lagi sibuk mengurus negaranya masing-masing, jadi tidak bisa membantu Belanda pada waktu itu. Jadi pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda itu resmi menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Jepang, atau yang disebut dengan peristiwa Kalijati ya. Di situ Pulau Jawa itu resmi diserahkan Belanda kepada pihak Jepang. Di sini peristiwa Kalijati yang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942, 8 Maret 1942 ini adalah menjadi tonggak bersejarah pada waktu itu. Jadi peristiwa Kalijati ini merupakan sebuah peristiwa dapat diartikan sebagai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Ini adalah hal yang mengakhiri dari penjajahan Belanda di Indonesia. Lalu peristiwa ini menunjukkan Belanda itu walaupun sudah cukup lama ya menjajah Indonesia, hanya lebih kurang 3,5 abad itu bisa dikalahkan oleh Jepang yang hanya menguasai 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1445 ya. Sampai sini sudah bisa dipahami materi kita, kenapa Jepang itu masuk ke Indonesia lalu jatuhnya Hindia Belanda. Paham ya? Nah, sudah mulai paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Mau apa? kenapa negara Indonesia itu menjadi tujuan Jepang untuk dijajah? Kenapa negara Indonesia itu apa tadi? Indonesia itu menjadi tujuan Jepang untuk dijajah. Tujuan Jepang untuk dijajah. Ada yang bisa menjawab? Silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya dahulu. Kenapa sih Jepang itu mau menjajah Indonesia loh? Tadi sebenarnya ada sangkutan dengan materi Ibu tadi dijelaskan.
Ayo diskusikan dulu. Kasih waktu 1 menit lagi lah. Oleh apa yang dibahas? Menjawab Bu. Alma mau menjawab pertanyaan dari Sidik. Tadi Sidik bertanya, kenapa Indonesia itu dijadikan target Jepang juga untuk dijajah? Menurut saya, tujuan Jepang ingin menjajah negara Indonesia, yaitu karena dia ingin menguasai sumber daya alam seperti bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Ya, tadi Jepang juga jawabannya betul ya. Jepang ingin menguasai tadi apa Mak? Sumber daya alam, lalu minyak bumi ya, itu untuk keperluan industri Jepang ya. Jadi selain itu kita lihat ya, untuk mengetahuinya mengapa Jepang menjajah ya, ada cerita sedikit. Mengapa si Jepang menjajah dan sampai ke Indonesia pada waktu itu ya. Selain tadi yang Ibu bilang suplai minyak oleh Amerika itu dihentikan oleh suplai minyak ke Jepang itu dihentikan oleh pihak Amerika, itu faktor pertama. Lalu yang berikutnya, sebelum kita telisik pada tahun 1941 kita mundur ke sini. Pada tahun 1920 itu demokrasi parlementer di Jepang itu mulai berkembang ya. Demokrasi parlementer di Jepang itu mulai berkembang. Nah, pada perkembangannya pada waktu itu di Jepang, di daerah-daerah Jepang itu hampir setiap desa di Jepang itu mengalami kemiskinan ya, mengalami kemiskinan, lalu produksi pertanian itu turun, lalu terjadinya sosialisme, paham sosialisme itu mulai menganut apa sih, sosialisme itu mulai muncul, gesekan sosialisme itu mulai muncul, mulai dari antara buruh dan tuan tanah, lalu ada pengusaha dan buruh itu saling bergesekan. Itu hal ini yang menyebabkan Jepang pada waktu itu akhirnya ingin memperluas wilayah jajahannya, karena bagi mereka negara hampir di setiap desa itu terjadi kemiskinan. Lalu ada terjadi gesekan antara buruh dan tuan tanah, lalu ada pengusaha dan buruh. Itu adalah hal yang mengakibatkan kenapa Jepang itu sampai ke Indonesia ya. Sudah mulai paham? Oke, kita lanjut ke sini. Nah, Jepang itu ke Indonesia itu pertama kali itu disambut baik, ada yang pro dan ada yang kontra. Itu mereka itu melancarkan beberapa propaganda sampai ke Indonesia. Apa itu propaganda? Ada yang tahu? Propaganda apa? Misalnya gini nih, Ibu kasih tahu. Misalnya kecil aja di kelas ini. Misalnya siapa ya yang Ibu jadiin modelnya? Nisa. Nisa ini disukai sama si Tolim. Lalu Tolim ini biar Nisa ini menyukai Tolim, macam-macam bujuk rayu. Itu termasuk dalam propaganda. Tapi ini propaganda positif ya, bukan negatif ya. Benar nggak? Oke. Jadi ini pada waktu itu Jepang melancarkan propaganda ya, atau berbagai bujuk rayu kepada bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu mereka dalam perang. Berbagai propaganda waktu itu dilancarkan. Mereka melalui media surat kabar, ada ngajak. Jepang itu melancarkan berbagai bujuk rayu atau namanya propaganda kepada bangsa Indonesia agar mereka bisa diterima dengan baik. Propaganda mereka apa pada waktu itu? Mereka itu dalam perang berbagai propaganda dilancarkan. Mereka melalui media surat kabar, lalu ada majalah, ada poster, ada sandiwara, ada film, ada siaran radio, hingga penguras suara yang dipasang di desa-desa. Jepang ingin menunjukkan dirinya, ini loh gue saudara tua lo Indonesia, kata dia begitu kan. Jadi dia bilang begini, saya ini saudara tua kamu, saya akan menolong kamu melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Itu propaganda pertama yang dilakukan Jepang masuk ke Indonesia. Ingat-ingat, hati-hati kalau ada
misalnya yang lirik-lirik melakukan propaganda, perhatikan propagandanya ya. Jangan terima mentah-mentah ya. Karena kalau orang itu punya keinginan, pasti dia melakukan trik-trik yang berhasil supaya mendapatkan yang diinginkan ya. Itu namanya propaganda. Jadi saudara tua itu, jadi mereka bilang, ini loh saya saudara tuaku Indonesia, saya akan nolong kalian untuk membantu bangsa kalian bebas dari cengkraman Belanda. Karena pada tahun 1942 yang dijelaskan tadi, Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda. Jadi selain itu mereka juga melakukan propaganda yang dikenal dengan istilah 3A. Apa itu 3A? Jepang sebagai apa? Sebagai cahaya Asia. Lalu Jepang sebagai apa? Pelindung Asia. Lalu apa lagi? Pemimpin Asia. Sebagai pemimpin Asia. Jadi dia bilang begini, Jepang kan termasuk dalam bagian Asia, jadi dia mengaku sebagai saudara tua juga. Lalu dia melakukan propaganda, dia bilang bahwa saya ini saudara tua kamu, lalu saya ini sebagai cahaya Asia, lalu saya ini sebagai pelindung Asia, lalu saya ini sebagai pemimpin Asia. Jadi pada waktu itu banyak propaganda. Lalu semakin kesini, Jepang sudah mulai terdesak karena Jepang sudah mulai terdesak, dia melakukan propaganda lagi. Dia sampai mengeluarkan pernyataan, kalau negara kalian bantu kami perang, maka saya akan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jadi nanti ada Jepang itu membuat sebuah lembaga BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI jadi, BPUPKI jadi, dia membentuk lagi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi bedakan antara BPUPKI dan PPKI. Itu nanti materinya ke depan, kita bahas dulu yang ini sekarang. Paham ya? Propaganda apa yang dilakukan Jepang pada waktu itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pada waktu itu ada yang namanya orang luar, ada yang senang, dan ada yang tidak. Itu adalah bentuk dari propaganda pihak Jepang. Ya. Perhatikan lagi gambar yang ibu tampilkan di depan. Ya. Jadi sampai sini materi yang sudah ibu jelaskan, ada yang sudah mulai paham. Coba ini bentar. Ibu jelasin ini. Ada dokumentasi. Ini nih gambar. Ini adalah tawanan ini ya, tawanan wanita di kamp Jepang. Ini adalah gambar masyarakat Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian punya bukan nenek ya, ibu tuh punya nenek itu baru neneknya ibu tuh baru meninggal kemarin, dia hafal lagu-lagu Jepang. Karena waktu dia masih sekolah kalau kita tingkatannya sekarang untuk SD ya, itu dia wajib menyanyikan lagu Jepang. Ya dia wajib menyanyikan lagu Jepang. Karena ini ada seruan nih. Nih, ini adalah sampul majalah pada waktu zaman Jepang. Ini adalah wanita yang tawanan Jepang. Ya. Ini anjuran untuk menggunakan bahasa Jepang. Ada yang mau bertanya sampai sini, materi? Ada yang mau bertanya? Iya, kalau situ dulu. Nanti sebelum diskusi dimulai, nanti bukunya ibu bagikan ya. Industri Jepang itu maju sampai saat ini, mereka mendominasi hampir setiap negara. Kalau di Indonesia kalian perhatikan produk Jepang itu apa aja kalau bidang otomotif? Motor. Mereknya apa aja? Yang lihat Yamaha, Honda, Kawasaki, Toyota, Mitsubishi. Itu tahun 1920 di Jepang itu sudah ada Mitsubishi. Bayangkan berapa puluh tahun yang lalu kita baru tahu pakai Mitsubishi, kita menggunakan Toyota ya, lalu Kawasaki kita baru mengenal. Mereka dari tahun 1920 itu sudah memproduksi
barang-barang tersebut dan sampai sekarang wilayah Indonesia itu banyak menggunakan produk-produk Jepang. Ada hal-hal yang harus kalian pelajari dari pelajaran ini, tapi nanti ya. Jadi ini perhatikan gambar. Jadi Jepang itu membawa dampak di berbagai bidang, ya. Ada di bidang sosial, penjagaan itu punya banyak. Ada di bidang pemerintahan, ada di bidang budaya dan pendidikan, ada di bidang militer, ada mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Lalu ada beberapa dampak positif. Nah, ini yang akan kalian bahas. Ini akan kalian lakukan secara berkelompok. Sekarang akan ibu bagi kelompoknya. Itu berarti ini 1, 2, 3, 6 ya. Seperti biasa hitungannya 1, 2, 3, 4. Lalu diulang lagi ya. Sekarang lakukan mulai dari Imelda Stokes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sekarang silakan bergerak kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Nanti ibu bagikan jumlah RKPD-nya. Jaki dan bagikan buku setiap kelompok gampang lah ya. Pelajar saya
bidang budaya. Tolong itu kerjasamanya. Ya, kalau boleh pakai handphone, kalau memang punya tidak ini. Tulis saja. Eropa, keturunan campuran bangsa di Tengah dan Eropa. Udah? Sebelahnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Nanti diisi ya. Anggotanya siapa aja? Ada tolong ditulis namanya siapa aja kelompok 1. Iya, Bu. Ini tentang ini ya, daftar nilai kelompok kalian ya. Ini. Ada tambahan lagi. Ditulis nama-nama kawannya. Bagi orang-orang Eropa, terutama orang Belanda, Indo, keturunan campuran bangsa Belanda dan Eropa, kedatangan Jepang dilihat sebagai Anggotanya berapa belum ya? tulisannya kau Easy ya. Arma ya. Tiga, kelompok 3. Anggotanya Arma Tea ya. Ya, Bu. Arma Tea. Ritama, lalu ada Alika, Nur Aziza ya. sosial Iya, Dek. Ya, mana banyak mereka. dia cocok apa sih? Tapi bisa balik lagi kita kayak mereka baca bagaimana beda caranya. Ini kelompok yang Empat deh. Kopi terus 8 tahun itu ada baginya. Ya, bisa aja kan SMA 2 tahun, 3 tahun. Oke, tampak bidang militer ini selain ke mobilitas perempuan dan tenaga kerja. Jadi apa yang kalian lihat? Ini diisi loh pemahamannya apa sih yang kalian pahami dan makna dari peristiwa ini dari mobilitas ini tetap diisi ya. Ya nanti ini coba perhatikan kita yang lembar ini lembar yang ketiga itu mana? Kita ada pemahaman yang bisa dari kalian yang bisa di sini. Singkat aja ya, dari yang ada beberapa dampak positif. Jadi kalian harus tahu maknanya itu apa sih. Ya, kalian semua aja, nggak usah panjang-panjang, singkat, tapi dia menyangkut tentang materi ya. Terus di sini ya, belakangnya. Coba untuk perhatian untuk kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oh, itu kan ada lembarnya. Di sini ada pemahaman bermakna, ya. Pemahaman bermakna yang bisa diambil dari tugas kelompok masing-masing. Jadi apa sih yang kalian dapat dari diskusi ini untuk membahas dampaknya masing-masing? Secara ini aja singkat aja. Makna dari hal yang kalian diskusikan sekarang ini. Tentu saja di belakang di lembar ininya.
Kita undi dulu kelompok yang akan maju ya. Mulai dituliskan semua ya. Ya, udah. Baca ya. Simsalabim abrakadabra. Siap-siap, yang maju adalah kelompok 2 ditambah 1. Oke. Nah, sebelum maju, kalian berdiri dulu sebentar, ya. Berdiri semua. Menghadap boleh dong. Berdiri ya, berdiri. Kita akan melakukan ice breathing panjang pendek. Coba perhatikan, ketika ibu bilang panjang, ya, kalian pendekkan. Ketika ibu bilang pendek, kalian panjangkan. Ini adalah untuk melatih fokus. Panjang, pendek, pendek, panjang. Nanti ibu. Ketika ibu bilang panjang, kalian pendek. Ketika ibu bilang pendek, kalian panjang. Oke, relax saja, relax. Fokusnya gratis, ya, siap ya. Tangannya di atas. Ya, tangannya seperti ini, ya. Ya, panjang. Ayo, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Jangan lihat ibu, lihat instruksi ibu, oke? Tanpa lihat ya. Oke, sekali lagi. Pendek, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 oke? Hanya konek yang tidak fokus ya, kurangan. Oke, presentasinya tadi yang dipanggil adalah kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Handphone di bawah, kertasnya dapat menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi terlalu tinggi akan membuat sakit hati. Nama saya Zakil Amantis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang penjajahan Jepang di bidang budaya dan pendidikan. Pada masa penjajahannya, Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia, termasuk dalam bidang budaya dan pendidikan. Jepang sebagai gantinya mempromosikan bahasa mereka untuk menggantikan bahasa Belanda yang dilakukan melalui pendidikan. Akan tetapi, karena kurangnya guru yang tersedia dan sedikitnya orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang, akhirnya bahasa Indonesia yang kemudian digunakan secara luas. Ketika Jepang mencoba mengulang sistem pendidikan di Indonesia dengan menambahkan mata pelajaran tentang Jepang dan ideologi
ini dilakukan untuk menciptakan generasi muda di Indonesia yang pro Jepang. Lanjutkan kawan di depan. Jepang menyederhanakan sistem persekolahan. Masa penjajahan Belanda pendidikan formal sistem. Persekolahannya sangat rumit dan diatur berdasarkan ras. Jepang menyeragamkannya sehingga lebih egaliter. Sistem pendidikan di masa itu dibagi menjadi 3. Sekolah rakyat Shoko selama 6 tahun. Sekolah menengah pertama Shoko Chungako selama 3 tahun. Sekolah menengah atas Shoko Chungako selama 3 tahun. Ya, presentasi kami ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya silakan berdiri sebutkan ya. Kalau dicatat dulu itu pertanyaannya apa? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Naima dari kelompok 1. Izin bertanya, kelompok 3 kan membahas tentang dampak penjajahan Jepang di bidang budaya dan pendidikan. Di bagian akhir kalian mencetuskan tentang seni bela diri. Pertanyaan saya, seni bela diri apa yang berasal dari Jepang? Diskusikan dulu seni bela diri apa, handphonenya di bawah nggak apa-apa. Ditampung dulu pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Sidik, silakan. Izin bertanya, saya Sidik dari kelompok 1. Mau bertanya, tadi membahas tentang dampak penjajahan Jepang di bidang budaya dan pendidikan. Di situ Jepang menambahkan mata pelajaran. Nah, mata pelajaran apa yang ditambahkan oleh Jepang? Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Naga. Sudah didiskusikan? Tadi pertanyaannya ada berapa? Ada 2. Ya, pertanyaan yang pertama dari kelompok Naira, kelompok berapa Naira? Kelompok 1. Coba tolong didiskusikan. Maju dikit, ya. Seni bela diri yang berasal dari Jepang. Yang pertama jujutsu, seni yang menggunakan kekuatan tidak langsung seperti kuncian seni atau teknik lempar untuk mengalahkan lawan. Yang kedua, sojutsu adalah seni bertarung Jepang dengan tombak. Yang ketiga, hinabi no jutsu yaitu keterampilan mereka sebagai penyusup, pengintai, agen rahasia dan mata-mata. Tadi apa Pak? Tadi apa tadi? Jujutsu. Jadi ada berapa tadi? Ada 3. Apa? Ketua ininya, hostnya ditambahkan ada Jujutsu, Sojutsu, dan Shinobi no Jutsu. ya, sudah ya. Jadi kalau ada nama Shinobi berarti ibu bapaknya itu dulu pernah jadi atlet silat Jepang ya. Bukan Suneo. Lanjut yang berapa nomor? 2. Siapa pertanyaan siapa? Sidik. Coba siapa yang mau menjawab? Izin menjawab pertanyaan dari Sidik. Mata pelajaran yang ditambahkan Jepang di Indonesia itu ada 5, yaitu bahasa Jepang, sejarah Jepang, bahasa Indonesia, bahasa moral, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, mata pelajaran ini ditambahkan dengan tujuan mengubah sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan Jepang dan untuk menciptakan generasi muda yang pro Jepang. Ya. Apakah jelas? Sudah ada yang mau bertanya lagi? Ya, sudah cukup jelas. Mereka kelompok ini membahas tentang dampak penjajahan di bidang budaya dan pendidikan. Jadi di bidang pendidikan budaya dan pendidikan, kelompok
Indonesia. Bidang budaya dan pendidikan. Jadi tujuan utama bangsa Jepang di bidang pendidikan itu adalah mempromosikan bahasa Jepang untuk menggantikan bahasa Belanda. Sesuai dengan tadi yang ada gambaran seruan yang diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang, ya. Tetapi karena guru orang Jepang itu sedikit, guru Jepang itu sedikit, maka akhirnya bahasa Indonesia itu juga diperbolehkan digunakan karena keterbatasan dari guru yang berasal dari Jepang itu karena jumlahnya cukup sedikit, ya. Oke, dalam bidang tadi apa? Karate silat tadi itu ada beberapa jenis, ada namanya apa tadi yang dibahas? Itu ada jujutsu, ada sajutsu, ada shinobi, ya. Jadi itu macam-macam lah tingkatan. Kalau kayak kita ada apalah sabuk hitam, sabuk itulah jenis-jenisnya, ya, dalam silat. Oke, sudah cukup presentasi dari kelompok 3, ya, yang membahas tentang dampak pendidikan Jepang di bidang budaya dan pendidikan. Ya, silakan ditutup. Lanjut untuk kelompok berikutnya. Makan soto bareng mantan. Saya Krisna. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami yang sungguh mempesona. Saya ini ada reward dari Ibu bagi yang maju ke depan. Tolong dibacakan. Yang laki-lakinya cuma satu. Jadi tolong dibacakan hari ini apa? Sebut apapun masa lalumu, itulah telah berlalu. Sekarang fokus untuk kebahagiaanmu di dirimu di masa depan. Lagi. Jika untuk bermimpi saja takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arahan masa depanmu. Ladies and gentlemen, please sit down. Oke, mana tadi? Kita undi lagi. Ini jatuh ke bawah. Siap-siap. Number 4. Nomor 4 siapa? Maju ke depan. Jangan ini ya, karena kita ada post test ya nanti ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan presentasi hasil tugas diskusi saya, juga untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Perkenalkan, saya Indri Cadinata. Saya Dimas Putri. Saya Farika Abdullah Rahayu. Dan saya Abdul Madraifian. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan tugas kami tentang dampak penjajahan di bidang militer. Dampak penjajahan Jepang di bidang militer adalah sebagai berikut. Jepang memberikan pelatihan militer, semi militer kepada pemuda Indonesia, pemuda keorganisasian, keibadaan, hebo, peta, dan suci. Pimpinan militer Jepang memberikan pelatihan militer pada masyarakat Indonesia, terutama pada para pemuda. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dalam pertahanan diri dan mendukung kepentingan Jepang. Penjajahan Jepang juga memicu timbulnya gerakan penawanan dari masyarakat Indonesia. Gerakan perlawanan terhadap Jepang menjadi langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia. Dampak penjajahan Jepang di bidang militer ini memiliki konsekuensi yang kompleks dan bervariasi tergantung pada perspektif dan konteksnya. Apakah ada yang kurang jelas? Baiklah, kita buka
bertanya, saya Fernanda dari kelompok 5. Bacain saja Nanda, nggak apa-apa. Tadi kalian membahas tentang di bidang militer. Di situ kalian menjelaskan tentang organisasi pemuda bentukan Jepang. Tolong jelaskan. Catat dulu, dicatat. Apa pertanyaannya? Tadi kalian membahas tentang di bidang militer. Di situ kalian jelaskan tentang organisasi pemuda bentukan Jepang. Tolong jelaskan. Oh, kalian tadi membahas tentang ada organisasi bentukan Jepang, ada Kegodang, Senendang, ada Heiho. Nah itu masuk dari Nanda itu dijelaskan ya. Catat dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Ke kelompoknya Cica. Kelompok 4 ada yang bertanya? Sudah ya? Sudah. Langsung diskusikan dulu. Izin menjawab pertanyaan dari Fernanda yang bertanya tentang organisasi pemuda bentukan Jepang. Yang pertama ada Keibodan, adalah organisasi yang dibentuk pada 29 April 1943. Tujuannya untuk membantu tugas-tugas polisi seperti menjaga lalu lintas dan memelihara keamanan desa. Yang kedua, Heiho adalah organisasi pemuda yang akan menjadi barisan pembantu Kesatuan Angkatan Perang Pemerintah Militer Jepang. Yang ketiga, PETA. PETA merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada 3 Oktober 1943. Tugasnya untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Yang terakhir, Fujinkai adalah organisasi pembentukan Jepang yang bertugas untuk membantu pemerintahan dalam perang melawan sekutu. Sudah jelas? Ya, jelas. Jadi Ibu pertegas lagi ya. Tadi Nanda itu menjelaskan ada dampak penjajahan Jepang di bidang militer. Itu ada beberapa pemuda itu dipersenjatai oleh tentara Jepang, ya, oleh tentara Jepang demi keperluan perang Jepang. Jadi mereka itu membaginya dalam 4 jenis. Ada Keibodan, ada Heiho, ada PETA, dan ada Fujinkai. Kalau Keibodan itu organisasi bentukan Jepang pada tahun 1943. Ini tujuannya itu adalah menjaga lalu lintas dan memelihara keamanan desa. Jadi dia itu tugas Keibodan ini itu untuk menjaga lalu lintas dan menjaga keamanan setiap desa. Lalu ada lagi namanya Heiho. Heiho ini adalah organisasi pemuda yang menjadi barisan pembantu angkatan perang untuk pemerintahan militer Jepang. Misalnya ada yang menjedot mereka Jepang itu untuk membantu Jepang melawan musuh, ya. Lalu ada namanya PETA. PETA ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Artinya pembela tanah air. Itu tugasnya PETA ini untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Ya, jadi ini kalau sekarang cikal bakalnya TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya. Lalu ada Fujinkai. Fujinkai ini adalah organisasi bentukan Jepang, ya. Ini diperuntukkan untuk membantu pemerintahan Jepang dalam melawan sekutu. Sekutu tadi apa saja negaranya? Ada blok poros tadi, ada blok poros yang tergabung, ada blok poros dan blok sekutu. Siapa aja blok sekutu? Ya, kalau Jepang termasuk dalam blok poros saja. Pasti sudah bisa paham akan materi pada hari ini dampak kedudukan Jepang di Indonesia. Sudah bisa dipahami Fernanda Winisono? Paham nggak? Apa itu Keibodan, apa itu Senendan, apa itu Heiho, apa itu PETA? Itu adalah bentukan organisasi militer di bidang yang Jepang buat, ya, ketika berada di Indonesia. Oke? Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Cukup. Ada. Cica. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila
dibacakan dulu, dibacakan maju Cak, maju. Jadikanlah kegagalanmu sebagai batu loncatan untuk bisa menggapai hal yang kau impikan. Tuh, ini sono apa? Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Kom ya. Silakan tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Please. Jadi yang mau berani saya mau kali maju, jangan dulu terus. Kelompoknya Firza siap ya, silakan maju. Ya. Jangan ngejar, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan fokus ke depan ya. Sebelum kami membuka kelas kami membantu. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota sebelum presentasi dimulai dan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan ini nama Ustazia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami tentang dampak penjajahan Jepang di bidang pemiliteran. Penjajahan Jepang juga memberikan dampak pada bidang pemerintahan di Indonesia, diantaranya: 1. Menghapus sistem pemerintahan kolonial. Jepang menghapus sistem pemerintahan kolonial Belanda dan menggantinya dengan sistem pemerintahan militer Jepang. 2. Pembentukan organisasi pemerintahan baru. Membentuk organisasi pemerintahan baru seperti Pusat Tenaga Rakyat dan Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pemberian peluang Jepang memberikan peluang kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk memimpin beberapa organisasi dan usaha meski masih di bawah pengawasan Jepang. Yang keempat, persiapan kemerdekaan. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan ini menjadi awal dari persiapan Indonesia untuk kemerdekaan. Dan yang kelima atau terakhir adalah pengenalan sistem demokrasi. Masing-masing terbatas mengenalkan sistem demokrasi kepada masyarakat Indonesia. Itulah beberapa dampak penjajahan Jepang yang pemerintahan. Bagaimana pendapat? Ini kami membuka sesi pertanyaan dan ditanyakan. Kelompoknya Firza dan kawan-kawan itu membuka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya nanti dapat coklat. Mana Mia ya? Ayo berdiri dong. Jauh. Ingin bertanya, saya Abdul Al-Mutraifian dari kelompok 4 ingin bertanya tentang organisasi pemerintahan baru yang dijelaskan tadi di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Jadi apa sih fungsi BPUPKI itu? Cukup. Kata dulu, kata. Ayo Arman, silakan berdiri. Izin bertanya, saya Arma dari kelompok 3 ingin bertanya dampak penjajahan Jepang di bidang pemerintahan. Kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia? Terima kasih. Kenapa sih Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia? Ya, diskusikan dulu. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan diskusikan dulu.
menjawab pertanyaan dari Abzal. BPUPKI memiliki fungsi atau tugas untuk merumuskan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mereka membahas dan mendiskusikan visi, prinsip, dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam proses perjuangan kemerdekaan, serta dalam membangun negara Indonesia yang baru. Paham, cukup. Selanjutnya pertanyaan dari Ahmadea yang akan dibacakan oleh Angel. Izin menjawab pertanyaan dari Armatea. Di sini untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dan melawan tentara sekutu. Paham Arma jawaban mereka? Jadi pertanyaannya tadi ada berapa? Ada 2. Kelompok ini membahas tentang dampak penjajahan Jepang di bidang pemerintahan. Jadi banyak sekali dampaknya. Salah satunya adalah penghapusan sistem pemerintahan kolonial. Jadi tadi itu yang dimaksud kolonial itu adalah Belanda diganti dengan sistem pemerintahan militer Jepang. Lalu mereka membuat organisasi pemerintahan baru, yaitu membuat sebuah organisasi pemerintahan yang seperti Putra dan BPUPKI. Kalau Putra itu artinya adalah Pusat Tenaga Rakyat, sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini ditunjukkan untuk adalah sebuah panitia untuk buat kita bersiap-siap untuk merdeka ya, persiapan kemerdekaan Indonesia ya, itu sebuah badan. Nanti setelah badan akan ditunjuk oleh panitia per orangnya, namanya PPKI yang tadi sudah pernah singgung sedikit ya. Lalu yang kedua tadi apa pertanyaannya? Mana? Jepang di bidang, kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia? Tadi dijawab oleh siapa? Dia boleh siapa? Apa tadi dijawab? Menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara. Iya, tadi sesuai dengan penjelasan ibu di awal. Kenapa sih? Karena Jepang kan semakin terdesak oleh Perang Dunia Kedua. Jadi mereka melakukan propaganda, saya akan buat kalian merdeka. Nah itu janji saya supaya rakyat ini mau membantu Jepang untuk melawan sekutu ya. Jadi itu adalah pertanyaan dari Arma. Sudah bisa dipahami Arma? Oke, sudah. Berarti presentasi kita hari ini sudah selesai semua ya. Jadi di bidang militer, di bidang pemerintahan, di bidang sosial, budaya dan pendidikan, dan beberapa dampak positif. Jadi silakan ditutup. Nanti dulu kita ada riwayat sedikit buat kalian. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok. Tadi yang bertanya kelompok ini ada 2 orang. Masih ada nggak ya? Habis. Kayaknya habis deh. Simsalabim masih ada sisa nih, kayak pas-pasan. Berarti ini buat Arma yang bertanya. Silakan dibaca dulu. Cokolatosnya Mama Mia satu. Ya. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan. Kamu ada apa yang dibaca Ganjal? Jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan jadi orang yang lebih kuat. Ini buat Alfia dan kawan-kawan. Berarti 2 per 5 dipotongnya. Bacakan dulu. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan kamu rencana terindah untuk hidup kita. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya. Oke, jadi dampak penjajahan Jepang di Indonesia sudah bisa kalian pahami ya. Jadi oke, selanjutnya perhatikan dampak penjajahan Jepang di Indonesia itu tidak hanya membawa dampak tadi di bidang militer, pemerintah, lalu di bidang budaya, lalu di bidang yang lainnya ya. Ada yang mau bertanya tidak sejauh ini sebelum kita melakukan proses? Ada yang mau bertanya?
kan selain dampak sosial, ekonomi, militer, apakah ada dampak lainnya yang positif atau negatif? Oh, jadi selain tadi dampak yang kita diskusikan, apakah ada dampak sisi positifnya dan sisi negatifnya? Ada yang bisa berani menjawab, silakan googling atau di bukunya ada. Kalau dibuka bukunya itu, dibuka itu ada itu. Apa sih selain dari dampak itu ada sisi positif dan sisi negatifnya? Ada ya, baca dulu nanti kalian yang berani menjawab. Ibu kasih reward kembali. Coklat, Mamma Mia, lezat. Ya. Wah, Nia baru sudah sangat sekali dalamnya. Apa Nia? Dampak positifnya itu yang pertama diperbolehkannya berbahasa Indonesia, ditetapkannya jenjang sekolah, adanya latihan kemiliteran, dibentuknya strata masyarakat hingga tingkat paling bawah, didirikannya kumiai, diperkenalkannya pertanian line system, dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Selain itu juga ada dampak negatifnya. Pertama, pemerintahan yang sewenang-wenang, diberlakukannya romusa, kemiskinan dan kelaparan, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi ada beberapa dampak positif dan negatif. Selain yang dijelaskan ya, ada lagi. Jadi pada dampak positifnya itu di negara kita Indonesia pada waktu itu masih bisa dipergunakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dan bisa juga digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Pada waktu zaman pendudukan Jepang, bahasa kita Indonesia itu bisa digunakan sebagai bahasa komunikasi pengantar di sekolah. Lalu dampak negatifnya adalah di salah satunya itu adanya romusa. Romusa itu apa? Romusa, coba. Romusa itu apa? Silakan. Romusa itu apa? Negatif, kerja paksa. Pada waktu itu Jepang ketika menjajah itu ada dampak negatifnya, yaitu mengerjakan para pemuda Indonesia dengan cara romusa, kerja paksa. Jadi tidak ada waktu istirahat, sehingga banyak terjadi pada waktu itu, banyak yang pekerjanya banyak yang meninggal karena kelaparan, asupan gizi tidak cukup, dipaksa terus kerja sehingga terjadilah kemiskinan pada waktu itu ya. Oke, sudah bisa dipahami? Ya. Saat ini nanti sebelum kita tutup materi, kasih waktu kalian untuk mengerjakan soal ujian post test ya. Ibu kirim Google linknya ya. Linknya di grup kalian. Silakan Ibu kasih waktu dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kerjakan post testnya. Sampai ini. Post testnya itu dikerjakan dengan ini baca soalnya diteliti. Di grup udah share. Google Form-nya ada di-share-kan di grup? Baca dengan teliti Google Form-nya, lalu langsung di-submit ya. Yang serius jangan ngerobol-ngerobol.
Udah hampir selesai semua ya. Udah ya, selesai. Oke, fix, tutup. Udah selesai. Nanti ibu periksa ya hasil dari soal yang diberikan dalam bentuk Google Form. Sebelum kita tutup, ibu mau kasih kalian sebuah refleksi ya. Jadi ibu mau bertanya, tolong dicatat dulu di bukunya, tolong ditulis di bukunya ya. 2 keunggulan bangsa Jepang yang bisa ditiru ya. 2 keunggulan bangsa Jepang yang bisa ditiru dan 1 karakter bangsa Jepang yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi 2 keunggulan dari bangsa Jepang yang kalian bisa tiru ya, 2 keunggulannya. Lalu 1 kelebihan ya bangsa Jepang atau karakternya bangsa Jepang yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, contoh aja di Jepang itu kalau misalnya mau nyebrang, nih lampu merah tuh, udah berhenti tuh kan kendaraan-kendaraan lampu merah. Penyeberangnya itu gini dulu. Nah, baru mereka itu nyebrang. Setelah nyebrang sampai seberang sini mereka begini lagi. Itu salah satu karakternya ya. Yang bisa kalian tiru. Oke? Tolong dicatat. Ada yang mau ngasih contoh 2 keunggulannya apa? Coba akhirnya. Apa ini ya 2 keunggulan yang bisa kamu inikan? 2 keunggulan yang dicontohkan dari bangsa Jepang. Yang pertama, orang Jepang terkenal suka membaca. Yang kedua, mereka dididik buat berdikari atau mandiri semenjak kecil. Ya, mereka apa tadi? Yang duanya apa? Duanya? Mereka dididik buat berdikari atau mandiri, lalu semenjak kecil. Semenjak kecil lalu apa lagi? Loyalitas dalam bekerja. Loyalitas dalam bekerja atau mempunyai etos yang tinggi dalam bekerja ya. Karakternya apa yang bisa kalian contoh sehari-hari selain tadi? Karakter orang Jepang yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin dan bekerja keras. Ada lagi? Menjaga tradisi serta menghormati orang tua. Ya, menjaga tradisi dan menghormati orang tua. Ya, oke. Jadi minggu depan kalian akan membahas materi tentang dampak penjajahan Jepang kan sudah tadi. Jadi minggu depan materi yang akan kalian bahas itu adalah strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Jadi strategi kita untuk melawan tirani Jepang. Nanti bukunya boleh dibawa pulang, dibaca-baca. Lalu minggu depan sebelum kita memulai materi, Ibu akan melakukan ujian lisan secara acak. Siap ya? Oke, siap. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa terus belajar untuk menggapai impian ya. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Ibu akhiri, wabillahi